otomotif, kenalin gua Tria dari Sabre Owners Klub Karawang atau sering disebut EXO-CK. Jadi EXO-CK berdiri pada tahun 2016. EXO-CK udah menginjak usia yang ke-5 tahun di tahun 2021 ini. Tempat kopdar EXO-CK itu di Galumas. Kemudian member EXO-CK sekarang yang terregis 26. Kegiatan EXO-CK selain dari touring bareng, kita sering mengadakan kegiatan sosial. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita lebih cenderung untuk selalu melakukan kegiatan sosial. Gua mau nyeritain sedikit mungkin tentang cara masuk di EXO-CK. Dulu gua masuk 2017 itu kopdaran di Cafe Lawang, dan gua disuruh kalau mau masuk grup ataupun dapet NRA harus bisa jalan 3 kota. Ya, 3 kota. 3 kota. Jadi untuk semua yang punya Saber dan mau gabung di EXO-CK, Ya. kita harus jalan 3 kota baru dapat NRA. Ya, 3 kota itu ya minimal perjalanannya 2 jam lah dari Karawang gitu kan. Kayak misalnya Bandung, Bogor, ya kalau bisa sih sampai Bali ya sekalian touringnya. Kayak gitu. Nggak ribet sih masuk sama kita, yang penting ya aktif aja, terus punya Saber, mau ikutin kayak Kegiatan kayak gitu, EXO-CK. kegiatannya kayak gitu. Yang pasti sih kalau mau masuk EXO-CK, pertama kali kita mau masuk pakai sepatu, pakai helm, punya SIM, dan yang pasti punya Sabre. Iya. EXO-CK goyang, bre. Perkenalkan, nama saya Valentinus Tiar, biasa dipanggil Tiar. Di sini sebagai member di EXO-CK mau ngejelasin masalah modifikasi dan safety riding yang harus diperhatikan buat sesama rider. Dengan saya yang bernama Sunardi, biasa dipanggil Bang Sun, di EXO-CK selaku humas eksternal. Di sini saya bersama Bretiar mau ngejelasin bagaimana modifikasi yang pernah kita lakuin di motor kita sendiri. Yang pertama saya sampein, di motor saya nggak banyak perubahan di motor saya, lebih ke penampilan. Salah satunya dengan menerapkan dekal. Itu dekal saya beli di Salatiga, tapi pemasangan di Karawang. Terus saya tambahin tubular untuk safety di bagian bodi motor. Terus saya tambahin lampu samping, itu fungsinya buat nunjukin kalau lebar motornya itu seperti yang lampu itu, jadi kelihatan gitu. Terus sama saya rubah di bagian knalpot, karena cari aman biar tetap standar, saya rubah pakai knalpot original R25. Terus saya ganti ban yang gak gede, naik 1 tingkat di 140. Terus saya tambahin visor, pindahin dudukan plat nomor ke bawah, headlamp. Udah, mungkin itu aja perubahan di motor saya. Belum berani ke bagian mesin segala macem, masih gunain standar semua. Mungkin yang lebih banyak perubahan di motor Bretiar, mungkin bisa dijelasin apa aja yang perubahannya. Untuk modifikasi di motor saya terapin konsep touring adventure. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan yang saya modif seperti perubahan stang, penambahan tubular, pemakaian box, perubahan ukuran ban, sama komponen-komponen yang lain yang buat menunjang keselamatan safety riding. Dari yang harus diperhatikan kalau memodif stang, atau jangan terlalu lebar, standarnya bagaimana, jangan terlalu jauh dari desain pabrik. Untuk pemasangan tubular maupun pemakaian box juga disarankan tidak melebihi dari lebar stang, agar saat
mengendarai kita masih bisa mengukur celah yang bisa dimasukin motor. Lalu untuk modifikasi dari sektor kaki-kaki seperti ban lebih aman, naik satu tingkat ataupun turun satu tingkat dari ukuran yang standarnya. Jadi disarankan jangan terlalu jauh dari ukuran pabrikan. Seperti itu sih. Halo Bol Otomotif, perkenalkan nama saya Imam Arifatul Furqon, biasa dipanggil Imam. Saya di SOCK sebagai divisi touring dan perkenalkan ini teman saya. Halo, nama saya Firman. Di SOCK sendiri saya sebagai divisi sosial dan mungkin juga kerja touring juga ikut ya. Pasti ikut touring lah. Di sini kita mau sedikit berbagi pengalaman touring dan kesan-kesannya touring gimana. Mungkin mulai dari Bre Imam. Saya pengalaman touring ke Krui itu bareng Bre Firman ya. Pas itu posisi jalan malam sih dari Kerawang. Itu asik banget bro kalau kita touring. Selain banyak pemandangan yang malam ya sedep lah pokoknya mah, banyak uhti-uhti di jalan gitu ya. Terus pemandangannya juga enak ya. Terus nyampe Krui itu jam berapa sih? Sekitaran pagi kayaknya. Sekitaran jam pagi ya, jam 7 jam 8-an lah ya. Jam 8. Itu kita di sana ke tempat apa sih, pantai ya? Pantai Krui. Cocok lah buat anak-anak bikers apa yang sering suka riding. Selain jalannya yang enak ya itu. Kita Banyak pemandangan yang enak. ketemunya paling kalau anak-anak bikers apa anak-anak riders itu paling tujuannya cuma gunung, pantai, sama apa tempat-tempat yang enak dikunjungi lah, nongkrong lah. nongkrong. Dan kesan-kesannya juga kesan konyol lah ibaratnya ini mah ya. Iya. Ya, ini mah bukan touring, cuma single touring aja. Pengalaman saya sendiri pribadi itu pernah mogok di jalan, itu nggak tahu kendalanya apa, udah sampai bongkar motor. Kebetulan ketemu sesama pengguna Sabre di daerah Bekasi waktu itu. Kita udah sempet dikondisiin juga di sana. Wah, udah sempet bongkar motor lah, bodi motor itu nyari kendala penyakitnya mogok ini kenapa motor ya kan. Pas udah dicek ternyata semua aman, nggak ada kendala sih. Tapi ini motor mati kenapa? Ternyata Taunya tangkinya kosong, habis bensin. habis bensin. Di situ ya pengalaman konyol lah, ibaratnya konyol tapi ya asik ya kan. Kita ketemu sama teman baru, ya kan? Sama pengguna Sabre juga. Dan untuk pesan kita sendiri sih untuk pengguna Sabre dimanapun berada, jangan takut lah selama kita masih di jalan yang benar. di jalan yang benar. Jangan Terutama mungkin pakai Yamaha Sabre ini mungkin ya. Jangan takut kita di jalan kendala mogok sendiri, nggak ada yang nolong. Pasti ada yang nolong. Solidaritasnya pengguna Sabre luar biasa. Meskipun nggak saling kenal juga, tapi kita menghargai. Di Yamaha Sabre ini kebetulan udah nggak produksi mungkin ya, udah dari Yamaha pusatnya jadi apa sih namanya, diberhentikan produksi lah, digantinya sama yang MT itu. Jadi kita cukup bangga sendiri punya motor yang limited edition langka. Iya. Udah sih menurut saya itu doang. Pokoknya kalian harus coba touring karena touring itu asik, touring itu menyenangkan. Selain menambah banyak saudara, banyak juga cerita di setiap touring. Untuk kendalanya di motor ini kami akan memberikan tips dan triknya. Yang pertama, karena motor ini masih satu generasi dengan yang sebelumnya seperti keluarga 150 yang lain, jadi untuk spare part masih bisa pakai yang lain. Seperti komponen mesinnya masih bisa diakalin. Terus untuk yang suka meninggiin motor,
disarankan jangan terlalu tinggi, maksimal 7 cm untuk bagian depan. Untuk belakang bisa pakai yang aftermarket, maksimal juga 5 cm. Paling kalau nggak mau ambil resiko pakai yang ori, pakai punya fiction masih bisa. Naiknya sekitar 3 cm. Terus yang harus diperhatikan kalau untuk touring jauh, selalu cek air radiator, terus oli, karena motor ini terkenal vampirnya, jadi tetap dicek. Terus kiprok, untuk kendala kiprok menjadi titik lemah dari Saber untuk yang produksi 2016. Biasanya pas 4 bulanan. Iya. 4 bulan, 3 bulan itu udah kena kiproknya. Tapi untuk generasi yang 2018 ke atas udah normal lah. Ya. Itu biasanya kalau kendala di kiprok, kita sebagai pengguna Saber lebih ke nyari alternatif yang lebih murah, terus juga emang efektif. Itu bisa pakai kiprok NMAX juga. Terus untuk Saber juga biasanya masalahnya di kunci kontak. Itu biasanya karena pada saat cuci setim itu nggak ditutup kunci kontaknya. Untuk ngakalinya kita bongkar kunci kontaknya, terus kita bersihin bagian tembaganya. Di situ dalam ada kayak kotoran gitu, tuh bersihin, bisa pasang lagi. Atau enggak kalau mau cara cepatnya, kalau misalkan ada uang lebih bisa langsung ganti baru. Terus mungkin udah ya cukup. Ya, mungkin. Sama ini mungkin kalau lampu nggak usah berlebihan lah. Iya. Jangan sampai menyilaukan pengendara lain, sama tetap sopan, santun di jalan, jangan arogan. Iya. Tetap jaga safety ratingnya, hormati pengguna lain. Sama satu lagi, jangan ngerokok pada saat bawa motor, karena itu bisa mengakibatkan di belakang itu Terkena abunya. kena abunya, itu bisa jadi kebutaan mata. Iya. Mungkin itu aja tips and trik dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan, karena kita sama-sama manusia, kita juga punya salah, mohon dimaafkan. Mungkin itu aja. Bolt Automotive, Spirit of Brotherhood. Di sini gamenya pelan-pelanan motor ya, jangan kebut-kebutan. Mas Agung siap? Hasan siap? Mesin nyalain lah.